teman-teman TKJ, selamat siang. Saya dari SMK Dobitan atas nama Didit Teh. Saya dari SMK Lasari atas nama Muhammad Imran. Semangat. Saya dari SMK Kristen Petrus Surabaya, dari Andi Satyawibawa. Kita dari kelompok 4 memperkenalkan tentang switching dan routing, di mana alat-alat yang kita butuhkan yaitu pertama mikrotik, ketiga kabel UTP, printing, dan tester. Kita mulai dari switching. Switching adalah proses menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Kita bisa bayangkan sebuah kelas di sekolah. Di dalam satu kelas, semua siswa bisa saling berbicara langsung tanpa harus keluar kelas. Nah, switch itu seperti ruang kelas, dan komputer-komputer yang ada adalah siswanya. Saat satu komputer mengirim data ke komputer lain, switch akan meneruskan data itu ke tujuan yang tepat, bukan ke semua komputer. Jadi fungsi utama switching adalah menghubungkan perangkat dalam satu LAN, membuat komunikasi data lebih cepat dan efisien. Selama masih satu jaringan lokal, switch saja sudah cukup. Perbedaan sangat jelas pada switch dan routing adalah dalam switch itu adalah satu jaringan LAN. Kalau routing itu adalah digabungkan beberapa jaringan yang berbeda yang akan terhubung secara lokal maupun secara jaringan secara umum. Untuk menghubungkan jaringan yang berbeda yang disebut dengan routing, ya. Sekarang kita akan masuk dalam sesi routing, ya. Routing adalah proses menghubungkan perangkat dalam jaringan yang berbeda. Kita lanjutkan, ibaratnya jika switching itu seperti satu kelas, maka routing itu seperti jalan antar kelas atau antar gedung sekolah. Misalnya kelas 10 ada di gedung A, kelas 11 ada di gedung B. Agar siswa dari gedung A bisa ke gedung B, dibutuhkan jalan dan petunjuk arah. Nah, router adalah petugas lalu lintasnya itu. Router akan membaca alamat tujuan data, menentukan jalur terbaik, dan mengirimkan data ke jaringan tujuan yang berbeda. Tanpa routing, komputer dari jaringan A tidak akan bisa berkomunikasi dengan jaringan B. Nanti akan kami demokan untuk menghubungkan 3 router ini, dan router 1, router 2, dan router 3. Oke, saat ini saya akan menjelaskan routing dari 3 router. Di sini saya beri nama R1, R2, dan R3. Dari R1 terbagi pada port R1, 3, dan 4. Dan untuk R2 terbagi pada Ether 1, 2, dan 3. Begitu pula pada R3 itu pada Ether 2 dan Ether 3. Baik, saya akan jelaskan untuk alur sistem routingnya. Dari topologi ini, dari R1 terhubung ke R2 pada Ether 1 juga, yaitu melalui IP 10.10.100.25/29. Begitu pula pada R1 pada R2 itu 10.10.100 dan .26/29. Ini adalah satu subnet. Kemudian pada jaringan pada R1 yaitu Ether 3, di dalam jaringan 10.10.10.48/28 ini adalah IP networknya, dan IP di dalam Ether 3 itu adalah 10.10.10.49/28. Untuk sumber internetnya pada R1 itu pada Ether 4, di mana IP di dalam Ether 4 adalah 12.12.12.14/24. Oke, saya akan lanjutkan pada routing R2. R2 terhubung dengan R3 itu melalui Ether 2 dari R2 menuju pada Ether 2 pada routing atau router 3, yaitu dengan IP 10.10.226. Itu untuk R2 pada R3, Ether 2 dengan R3, dan untuk Ether 2 pada R2 itu adalah 10.10.225. Oke, kemudian untuk masing-masing pada jaringan pada R1, R2, dan R3 itu pada Ether 3 atau ETH3, yaitu pada R1 10.10.10.49/28. Untuk Ether 3 dalam jaringannya di R2 yaitu adalah 10.10.20.49/28, dan untuk R3 pada Ether 3 itu adalah 10.10.30.49/28. Demikian untuk sistem alur routing 3 router bersumber dari internet dari R1. Routingnya. Jadi nanti di sini routing R1 itu menuju R1 ke R2 dengan destinasi sekian. Kemudian untuk R1 R2 juga untuk yang di bagian 2 yang terhubung dengan Ether 2 dan juga yang terhubung dengan Ether 3. Saya akan langsung tunjukkan pada mikrotik pada R1. Ya, ini adalah R1. Saya akan tunjukkan pada gambar topologinya. Jadi ini adalah mikrotik R1, di mana R1 terhubung dengan R2 itu adalah di bagian ini. Kemudian untuk yang R1 ke R2 dan R3 itu adalah di bagian
ini. Dan yang terakhir R1 ke R3 di 10 10 30 48. Nah, sekarang kita akan mau melihat untuk settingan pada R2. Ya, ini settingan dari R2 yaitu 10 10 48 R2 to R1. R2 to R1. Ya. Kesimpulannya, switching dan routing adalah dasar utama jaringan komputer. Tanpa switching, perangkat tidak bisa terhubung dalam LAN. Tanpa routing, jaringan tidak bisa saling terhubung. Kalau kalian memahami dua konsep ini, kalian sudah punya fondasi kuat untuk menjadi seorang teknisi jaringan profesional. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, belajar hati-hati.